Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon. Lir kincange alis trisang mawe gandrung. Wancine wis padang raino. Matahari yang nampak malu-malu muncul dari ufuk timur kini sudah naik ke sepenggalah. Raden Setyaki yang semula duduk santai di atas kereta kaget terasa ada yang naik, yang tiada lain adalah Ratu Gustinya Sang Prabu Dwaramati Prabu Kresna. Maka pelan penuh hati-hati Setyaki menjalankan kudanya. Namun begitu roda kereta telah melewati gerbang Keraton Wiroto, tangannya segera mengayun cemeti tuya nyendal tali kemudi. Padha sanalika langkah kuda anjundil rikat anggeprak kereta Jaladara bagaikan terbang menuju istana para Kurawa. Prabu Kresna nitih rata Jaladara bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Kuda-kuda yang dikendalikan Setyaki menerjang udara pagi di antara jalanan Keraton Wiroto menuju Astina. Langkah kaki-kaki kuda itu meninggalkan lautan debu yang menyelimuti dedaunan di tengah hangatnya udara pagi. Duh, Kresna Duta, lakon wayang yang menjadi favorit kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi saudara-saudaraku, sahabat Rusman. Karena Kresna Duta ini mempunyai suatu misi, memberikan satu gambaran bagaimana seorang raja yang menjadi wakil dari para kesatria utama, apalagi di saat ini menjadi sangat relevan sekali di tengah berkecamuknya perang antara Amerika Serikat, Israel dan Iran yang tidak kunjung selesai. Inti dari lakon Kresna Duta ini adalah Kresna menjadi utusan para Pandhawa, ya, menjadi utusan para Pandhawa untuk menagih janji Kurawa bahwa kelak ketika Pandhawa itu selesai menjalankan hukuman 12 tahun di tengah hutan belantara dan sukses, kemudian 1 tahun lagi mengabdi di negara Wiroto. Karena syaratnya itu kan 2 ya, 12 tahun menyepi di tengah belantara dan tidak sampai bisa ditemukan oleh Kurawa. Kalau sampai ditemukan ditambah 12 tahun lagi. Dan ternyata sukses. 12 tahun Kurawa tidak pernah bisa menemukan di mana letak persembunyian Pandhawa di tengah hutan itu. Ditambah 1 tahun lagi Pandhawa harus menjalankan penyamaran, ya. Penyamaran di tengah masyarakat ramai, di dalam pergaulan, dan Kurawa juga tidak boleh tahu. Kalau sampai tahu ditambah lagi 1 tahun lagi. Nah, ini kejamnya Kurawa ini dalam perjanjian awalnya itu ya, karena hanya gara-gara kalah bermain dadu maka Pandhawa harus menjalankan hukuman seperti itu. Nah, sekarang Pandhawa sudah selesai menjalankan hukuman itu, sukses. Nah, sekarang saatnya untuk menagih janji pada Kurawa supaya negara yang dimiliki oleh Pandhawa itu dikembalikan lagi kepada Pandhawa. Nah, untuk menagih janji itulah Pandhawa minta tolong kepada Kresna untuk menjadi wakil. Kalau ini sukses, maka tidak perlu ada perang Bharatayuddha. Nah, ini makanya Kresna kemudian menjalankan tugas yang kemudian dikenal dengan nama lakon Kresna Duta. Nah, ini saudara-saudaraku.
Tapi pertanyaannya teman-teman, mengapa harus Kresna? Mengapa Pandowo mempercayakan kepada Kresna? Ada beberapa alasan yang bisa diambil. Yang pertama, karena Kresna itu adalah titising Wisnu. Tugas Bathara Wisnu itu adalah menjaga kesejahteraan umat manusia, menjaga tertatanya kehidupan dunia. Nah, disinilah maka kedudukan Kresna sebagai titising Wisnu menjadi sangat penting. Jadi artinya Pandowo menunjuk seorang yang sah, yang menjadi wakil para dewa di dalam menjalankan misi untuk menjaga perdamaian. Jadi dalam hal ini Kresna tidak hanya sebagai wakilnya Pandowo, melainkan juga menjadi wakilnya para dewa. Oleh karena itu dalam perjalanan di tengah jalan sebelum sampai ke negara Astina, Kresna itu telah dicegat ya, telah dihentikan keretanya oleh 4 dewa, yaitu Dewa Bathara Narada, kemudian Bathara Rama Parasu, lalu Bathara Kanwa dan Bathara Janaka. Jadi 4 dewa ikut di dalam keretanya Kresna untuk menjadi saksi apa jawaban dari Duryudana nanti ketika ditagih janjinya. Ini sangat menentukan. Kalau nanti sampai terjadi penolakan, maka terjadilah perang Bharatayuddha. Tapi kalau nanti Duryudana kemudian mengajak damai, maka perang Bharatayuddha tidak perlu terjadi. Saudara-saudaraku, dalam pertemuan ini Kresna telah menyiapkan 3 dokumen ya, seperti halnya Iran dan Amerika itu. Kresna pun juga punya 3 poin. Dokumen yang pertama adalah penyiapan penandatanganan untuk penyerahan kerajaan Amarta atau kerajaan Indraprastha. Itu kerajaan yang sah milik dari para Pandowo yang telah dirampas hanya karena kalah di dalam permainan dadu. Itu dokumen pertama. Kemudian dokumen kedua adalah penyerahan kerajaan Astina yang dulu merupakan warisan dari Prabu Pandu Dewanata, ayah dari para Pandowo. Nah, ini karena dulu ketika Prabu Pandu Dewanata ayahnya Pandowo itu gugur, kemudian kerajaan telah diwasiatkan untuk sementara dikelola oleh Adipati Drestarsasta, yaitu ayahnya Kurawa. Karena Pandowo masih dalam keadaan kecil-kecil, dengan satu perjanjian bahwa kelak kalau Pandowo sudah besar, kerajaan akan dikembalikan lagi kepada Pandowo selaku hak waris dari Prabu Pandu Dewanata. Itu dokumen yang kedua. Kemudian pada dokumen yang ketiga ini sebagai dokumen persiapan ya, apabila terjadi penolakan, maka dokumen ketiga ini membagi kerajaan Astina menjadi 2. Separuh milik Kurawa dan separuh milik Pandowo. Karena dua-duanya adalah keturunan dari Resi Abhyasa yang merupakan raja sebelum Pandu Dewanata. Kurawa dan Pandowo itu adalah cucunya Resi Abhyasa yang pernah menjadi raja dengan jejuluk Prabu Kresna Dipayana. Nah, sekarang mari kita masuk setelah Kresna datang. Waduh, Kresna ini adalah titising Wisnu yang seperti Kinarto Sabdo sendiri itu menyebutnya sebagai Wong Agung Dwarawati. Wong Agung Dwarawati artinya seorang raja yang benar-benar sebagai wakil dewa di dunia untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Maka ketika Kresna itu datang, waduh, suasana pertemuan di Astina yang pada saat itu sudah terjadi pertemuan
maka semua berdiri teman-teman. Resi Bismo sendiri yang menjadi sesepuh kerajaan Astina yang merupakan pemilik asli dari kerajaan Astina itu juga berdiri, Prabu Salya berdiri, Raden Karno berdiri, Duryudono bersemua berdiri menyambut kehadiran Prabu Kresna ini. Waduh, saya sampai terinyuh ini ya, terinyuh menceritakan ini betapa dihormatinya Kresna itu. Kemudian setelah terjadi saling sapa untuk menanyakan keselamatan masing-masing, maka Kresna pun kemudian mengemukakan apa yang menjadi tugasnya mewakili para Pandowo. Begitu rintik-rintik karena Kresna ini adalah jagonya diplomasi. Tentu akan menjadi sangat menarik mengikuti cara Kresna menyampaikan tujuannya, cara ia membujuk Prabu Duryudono untuk menerima tawaran para Pandowo. Lantas, apa yang terjadi setelah Kresna menyampaikan semua inti dari maksudnya itu? Bersediakah Prabu Duryudono menandatangani dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Kresna? Mari kita nantikan pada seri kedua, tetap pada judul Kresna Duto, Ancaman Perang Amerika Serikat Iran. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk berkomentar dan apa yang menjadi harapan Anda terhadap channel Rusman ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.